judulnya sholat berjamaah sama dengan nilainya pula nilai pahala haji. Mantap. Saya bilang ini para pendapat ulama dikaitkan dengan dua buah ayat. Ayat pertama adalah surat Al-Baqarah 197. Yang pertama itu punya Zulai Al-Jaitunati Al-Hajju Ashuru Ma'lumat Paman Qadarafi Al-Hajj Fala Rafasa Wala Tusuk Wala Jidala Fil-Hajj Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairal taqwa wattaqun ya ulil albab. Itu yang pertama. Itu bunyinya siapa yang sudah punya kewajiban haji segerakan dan hindari perbuatan kufur kepada Allah. Ini ngomongnya yang benar, jangan jorok, jangan kotor. Nih, ketika sudah siap melaksanakan haji. Kemudian yang kedua, dilarang berbuat bohong dan curang. Wal busuk, jangan jadi orang munafik, sering dengki, sering kesel. Yang ketiganya oleh jidal dan hindari pertengkaran, permusuhan. Ini ketika orang melaksanakan haji. Nah, di dalam melaksanakan haji itu semuanya hukumnya yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah 125 bahwa rumah Allah dibangun buat menyembah Allah. Di dalamnya ada tawaf dan i'tikaf, ya. Itu di dalam itu sesuai dengan ya di dalam bahwa Ibrahim diuji oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 124. Wa idh qala Ibrahim rabbuka bi kalimatin fatamahun qala inni ja'ilu kalinnasi imama qala min dzurriyyati qala ya la yanalu ahli dzalimin. Ya, orang zalim tidak boleh masuk masjid. Yang kedua, ya, wa idhal baita masabatan linasi wa takhidu min maqami Ibrahim musalla. Ibrahim membuat masjid buat menyembah Allah, buat sholat di dalamnya. Apa aja yang terjadi kalau sholat di dalamnya? Itu di dalam surat lain ya disebutkan bahwa di dalam masjid surat Taubah ayat 18 bisa juga. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tuh, wal yawmil aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa saulaika yakununa muhtadin. Itu di surat Taubah ayat 18 disebutkan siapa yang mampu membangun masjid adalah di dalamnya dia sholat, dia berzakat, dia mensucikan diri, kemudian khusyuk kepada Allah, dialah orang tiap saat selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sini aja udah ketahuan nih bahwa datang ke masjid, kalau tadi dikatakan puasa haji, ketika kita ke masjid apa yang terjadi? Waktu datang ke masjid nggak mungkin ngomongin orang, khusyuk pengen ke masjid. Yang kedua, tidak mungkin kita begitu ke masjid berbohong, pasti beneran. Yang ketiga, berantem nggak ke masjid? Enggak. Itulah dalam pelaksanaan haji untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu orang-orang yang demikian berjamaah di masjid, kalau nilai para ulama demikian itu tadi terjadi. Kehusuan terjadi dan ada beberapa hal yang terjadi di dalam masjid. Satu, kita tidak ngomong bohong. Kedua, kita tidak ngomong jorok. Yang ketiganya, selalu kita hidup dalam damai. Di dalam masjid itu semua terjadi gitu. Itu manfaatnya adalah ketika kita berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu. Itulah sholat berjamaah. Dan nilai pahalanya berjamaah 27 derajat. Kenapa 27? Ini dalam masjid itu begitu kita berangkat akan terjadi ampunan Allah. Dari mana ampunannya?
Ya, surat Al-An'am 160 bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati bisayyati illa mislaha. Siapa yang berbuat baik, ya, siapa yang berbuat baik satu kali saja akan dinilai Allah 10 balasannya. Kalau datang ke masjid, kira-kira ada berapa langkah? Satu langkahnya 10 akan dihapus Allah. Ya, yaitu apanya? Dosa-dosanya. 10 yang dapat dari Allah, manja abil hasanati falahu amsalha, akan dihapus 10 dosa-dosa yang kecil dan besar. Ingat tuh, ketika kita datang ke masjid, langkah-langkah inilah akan menghapus dosa kita. Beruntung nggak? Beruntung. Jadi siapa yang sholat berjamaah di samping 27 derajat nilainya, langkah-langkah kita akan dihitung Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau di para ulama mengatakan sholat berjamaah pahalanya seperti pahala haji, karena 3 hal itu akan terjadi. Ya, 3 hal tadi, nggak ngomongin orang, nggak bohong, kemudian yang ketiga selalu hidup dalam kedamaian di dalam sholat berjamaah. Belum lagi untungnya apa aja di dalam berjamaah. Satu, bisa ngaji, baca Quran nilainya berlipat ganda. Kalau satu huruf 10 tadi tuh, kalau kita baca surat umpamanya An-Nazi'at berapa ayat nilai, surat An-Naba, surat Yasin dan sebagainya, itu berlipat ganda, tidak bisa dihitung. Berbahagialah orang-orang yang bisa sholat berjamaah di masjid. Ingat tuh ya, kita sebagai orang yang mampu, kecuali ada uzur, sakit, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari, mungkin hujan diantaranya, nggak bisa itu besar, nggak punya atau alat untuk hujan di situ, itu bisa kita terhalang, nggak apa-apa, itu namanya uzur sakit. Tapi bagi yang dekat sekali dengan masjid, jangan dilupain bahwa sholat berjamaah pahalanya berlipat ganda, mungkin lebih dari haji. Karena tiap saat kita akan dinilai oleh Allah. Berjamaahnya saja sudah 27 derajat. Langkah-langkah kita sudah tidak bisa terhitung. Kemudian di dalamnya kita ngaji Quran, di dalamnya ada pengajian lagi, masyaallah, berlipat ganda, lebih bahkan dari itu. Kalau haji cuma sekali doang ya, tapi kalau ini terus menerus, begitu pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi saudara-saudaraku yang belum senang ke masjid, belum rajin, silakan. Dan mulai besok atau kapan, silakan datang ke masjid yang dekat, jangan sampai kita tinggalin masjid. Karena masjid rumah Allah yang suci. Mana perintah suruh masjid? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah di rumahnya. Begitu artinya. Fal ya'budu. Apa akan dikasih jaminan oleh Allah? Nah, jaminannya allazi at'amahum min ju', akan dikasih kehidupan yang tak pernah miskin. Kalau kita sering sholat di masjid, hidupnya dijamin sama Allah rezekinya, ya. Allazi at'amahum min ju', tidak pernah kelaparan, dijamin penuh rezekinya tiap saat. Yang kedua, jaminannya apa? Wa amanahum min khauf, dijamin aman, nggak ada terjadi apa-apa. Musibah juga tidak akan terjadi, kesulitan tidak terjadi kalau sering berjamaah di masjid. Jadi sangat besar nilainya dari Allah Subhanahu. Mari sama-sama kita ingat, saya juga sama, kadang-kadang berentak-berentak, apalagi sekali saya malu sekarang ketua DMI ya di Bodoh. Belum lagi sekarang nonton Budi. Allah alam jauh besar. Nah, karena itu saudara-saudaraku, kalau pahala pergi haji cuma sekali, tapi pahala berjamaah tiap saat, tiap waktu, nilainya melampaui batas dari itu.
karena kurban besarnya di dalam masjid adalah rumah Allah, dijamin kita di kita, kemudian diamankan kita dari kesulitan dan dari kemiskinan, juga akan diamankan dari seluruh kehidupan kita, tidak terjadi kecelakaan baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, gak usah banyak-banyak, sedikit saja yang penting. Lanjut, baru setengah jam belum ada. Berangkat, terus enak-enaknya. Ewe. Hah? Mau berangkat ke Tangsel. Iya, saya mau berangkat. Jadi yang pertama, Iya. sholat berjamaah di masjid ini, satu, nilai pahalanya akan lebih besar. Bahkan kalau orang haji cuma sekali doang kan, oleh terus menerus. Yang kedua, kita selalu dilindungi Allah dari berbagai macam bentuk setan yang menggoda kita. Setan menggoda nggak bisa kabur ketika kita masuk masjid, kabur kemudian. Ya. Nah kemudian yang ketiga, kita selalu ada kesempatan belajar ilmu kalau ada kajian. Keempat, ada penyeleksian dosa kita ampunan di dalam masjid itu. Mana yang dosa sering terjadi akan Allah hitung, diseleksi dan diampuni. Karena langkah-langkah kita selalu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran mendapat ampunan Allah. Kemudian bergaul dengan senyuman dapat ampunan Allah. Bertubi-tubi kita masuk dalam masjid. Kemudian yang kelima, kita selain mendapat perlindungan Allah, kita akan dijamin bahwa masuk ke dalam masjid, sholat dalam masjid akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bahwa membangun masjid aja sebesar kurungan burung itu akan dibuatkan rumah oleh Allah di surga. Apalagi yang isi sholatnya insya Allah. Kemudian berikutnya, di masjid itu akan mampu memelihara kesatuan umat. Iya, akur semua begitu kalau udah dalam masjid. Nggak ada yang mau pada dibuatnya ya. Itu keuntungannya. Jadi umat kita pembinaannya sebenarnya politik dalam masjid, bukan nggak dibicarakan politik dalam masjid, bicarakan karena dalam masjid tempat segalanya. Membina umat bahwa politik itu tidak diarahkan politik jahat, politiknya cuma baik kalau dalam masjid. Karena Rasulullah pembinaannya di Madinah itu selama 10 tahun itu dibina tentang politik Islam, bagaimana cara melaksanakan Islam dengan baik. Kemudian 13 tahun di Mekah itu juga dibina pula di sana, sehingga terjadilah kehidupan yang sampai sekarang Mekah dan Madinah sangat aman. Karena Rasulullah dibimbing Allah melalui Quran ini. Allah kita berdoa. Kemudian berikutnya, pahala yang kita dapat berlipat ganda, tidak terhitung banyaknya. Kemudian berikutnya, kita selalu memperkuat hubungan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Ya, Rasul sering sholat di masjid, kita sih sama. Kita hubungan pada Allah tetap pada Allah baik, kepada Rasul juga baik. Karena akhlak Rasul selalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mulia kepada manusia. Itu disebut akhlakul karimah. Dan berikutnya saudara-saudara yang berbahagia, apapun yang kita terjadi di dalam, Allah akan memberikan kita semuanya surganya Allah di dalam masjid itu. Oleh karena itu balasan yang terus-menerus berkelanjutan, pahalanya bahkan lebih besar dari haji lagi, lebih besar karena tiap hari. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibimbing Allah menjadi manusia yang beriman tangguh dan selalu meninggal dalam keadaan husnul amin ya rabbal alamin. Maka kata Allah, ketika kita masuk masjid jangan lupa baca doa. Tahu doa masjid apa? Salam dulu sama Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Allah maftahli abwa barok mati. Jangan lupa tuh, itu masuk kaki kanan,
itu ucap assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftahli abwaba. Insya Allah bisa semua ya. Perempuan laki juga, tapi memang laki-laki sangat dianjurkan di masjid. Kemudian berikutnya saudara yang berbahagia, sebagai pahala yang besar ini, mari kita sama-sama dengan cara apapun, semoga kita dalam bersamaan memelihara masjid yang dekat maupun yang jauh, yang musola atau yang bukan, mari sama kita, terutama yang sholat subuh nih. Sholat subuh ketika sholatul sunnatul jamaah, qabla subuh khairud dunya wa fiha. Siapa yang sholat subuh sebelum subuh, sholat fajar disebutnya sama, itu kita sholat 2 rakaat, itu akan dikasih lebih baik dunia dan seisinya. Hebat kan? Hebat. Itu hebat. Dunia isinya dikasih kita, berarti ini jaminannya siapa yang sholat subuh berjamaah terus, selain itu juga, maka dia dijamin gak pernah miskin, karena dunia dan isinya terlembut. Insya Allah. Ya, marilah, ini cuma kita sama-sama. Dan juga orang-orang yang mengerti apa-apa, ini sesuai dengan Quran. Kita jelaskan bahwa Quran berbicara demikian. Tetapi ingat, dalam kita berbicara Quran, Quran itu cahaya ya. Wa kadzalika awhayna ruhan min amrina istafainahu min ibadina. Kuturunkan kepada engkau ya Muhammad, Quran itu adalah cahaya. Jadi siapa yang membaca Quran pasti bercahaya. Siapa yang bisa memahami Quran pasti bercahaya. Karena itu berbahagialah orang-orang yang bisa memahami Quran dan sunnahnya, maka surga sedang menunggu. Amin ya Rabbal. Semoga keluarga besar Kongnawi ini bersama anaknya masuk surga. Amin. Dikasih oleh Allah keberkahan. Amin. Dikasih sehat. Amin. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Dan lagi gak punya duit semoga kita datang dulu dari langit. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, saya kasih tahu ya. Ketika ada habis asar, jangan kemana-mana dulu. Baca Fatihah 100. Karena yang paling senang Allah bersama malaikatnya Fatihah dan ayat kursi. Ya. Jadi Fatihah 100, istighfar 100, selawat 100, baca ayat kursi 100. Insya Allah hidup kita akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Itu saja. Dah, mudah-mudahan walaupun sebelumnya mengingatkan semua kita ini bahwa pahala berjamaah bahkan melipat gandakan kita lebih dari pergi haji sebenarnya. Bukan lagi kalau haji cuma sekali kan. Tapi ketika orang berhaji itu 3 hal tidak dilaksanakan, tidak boleh dilaksanakan, cuma yang berpahala. Nah, dalam berjamaah kita lebih dari itu bahkan, lebih dari itu. Ya, pikiran baik, hati baik, dan nafsu baik. Ayatnya, ya, ketika pikiran baik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Berbekal takwa, bekal yang terbaik takwa adalah bagi orang-orang yang berakal sehat. Takwa itu tidak akal. Jadi orang yang punya akal buruk terus berarti tidak sehat. Yang kedua itu yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Orang beriman, jangan ngacauin hubungan baik kamu sama kamu, baik perempuan maupun laki. Jangan kacauin, diledek, diperolok. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua, kata Allah, hubungan baik hati harus dijaga. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonn ismun. Orang beriman, jauhilah prasangka buruk. Dan sebagian prasangka adalah dosa. Itu hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 96. Nah, itu kita suruh jaga dengan baik. Yang terakhirnya adalah kita suruh memelihara nafsu kita agar tidak musyrik pada Allah. Kalau orang yang musyrik gampang melihatnya. Satu berantem mulu, hatinya dengki mulu, itu orang musyrik pasti masuk neraka.
Hati-hati, orang yang hatinya dengki, iri, hasud pasti musyrik karena mempertuhankan nafsunya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 166. Ya, apa kata Allah? Wilan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kaubillah. Walladzina amanu asyaddu billah. Ada orang yang merupakan nafsunya bagaikan Tuhan, dijadikan Tuhan seperti Allah. Itu makanya hati-hati. Kalau kita bernafsu jangan sampai dijadikan Tuhan sehingga kita musyrik pada Allah. Karena itu berbahagialah saudara-saudara semua, khususnya Kong Nawi, Kong Minan, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijamin semoga mati dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Demikian mungkin itu saja kesimpulan terakhirnya. Mari kita jaga nilai-nilai hubungan kita baik kepada Allah dan hubungan baik kita kepada sesama kita, sehingga diri kita selalu akan dijamin Allah hidup ini menjadi kita Allah dan akan dimasukkan kebaikan oleh Allah, amal soleh yang banyak dan husnul. Amin ya rabbal alamin. Kita baca semua, semoga Allah menjaga diri kita, baik diri kita dan semuanya selalu dalam keadaan sehat, berkah dan selalu dijamin enggak putus-putus rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Demikian, mudah-mudahan walaupun mungkin yang pahamnya yang pertama paham, yang kedua setengah paham, yang ketiganya enggak paham. Nah, itu ada tertulis dalam al-Qur'an, sullatum minal awalin wa qalilun minal akhirin. Sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin. Sepertiga orang dulu, sekarang. Sepertiga orang dulu yang paham dan sepertiga orang sekarang. Nah, itu termasuk kita sepertiganya. Karena begitu sepertiga yang paham itu yang akan dijamin. 2/3-nya tidak dijamin karena sepertiganya nggak paham, setengah paham. Sepertiga tidak paham, jadi sepertiga sama sepertiga 2/3 ini tidak akan paham dan sama dengan keburukan di dalam. Tapi sepertiga yang paham, memang begitu. Yang ngomong mungkin semoga Allah jamin ya. Dan yang mendengar Allah jamin juga. Saya doain kita doain semua, semoga semuanya paham. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan mungkin habis ini saya langsung aja karena ditunggu di Tangsel oleh DPI Tangsel dan DPI Kota Tangerang. Nggak tahu saya ada apa disuruh tidak akan betul ngomong soal perkataan. Yang jelas pada hari ini saya sudah bertemu dengan saudaraku semua dan semoga Allah jamin kita dalam keadaan baik dan selalu mendapatkan lindungan Allah. Amin ya Allah ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.